Saya udah, jadi saya ngobrol cuma dengan anak saya, paling juga dengan adik saya. Anak saya tahu siapa yang mendekati saat ini, tahu karena tahu dari cerita dari saya, tahu siapa orangnya karena saya lihatin fotonya. Ya cuma hanya sebatas itu saja, saya tidak. Sama ketua umum. Sama di traktir sama ketua umum. Alhamdulillah. Yuk. Gimana nih baru pulang dari tes? Seperti apa nih perjalanannya kemarin? Aman, lancar. Tentu kita semua ditraktir sama ketum, pasti menyenangkan. Jarang-jarang ada ketum yang traktir. Tentunya kita berdoa bersama untuk kebaikan kita, untuk kemenangan kita, untuk kemudahan kerja-kerja kita di tahun 2024. Tidak hanya di tahun 2024 dari sekarang, tentunya sebentar anak saya ya nak, Assalamualaikum. Udah baru selesai, insya Allah mau jalan sekarang. Just 5 minutes, I have a interview with this and after. Okay? Udah nyampe? I don't know. Anakku nanya, what is that? Katanya sampai nanya. Nanti, Bunda deket banget. Tendean. Oh, okay. So you gonna cross here or you go straight? Ya udah, telepon Aron please, udah di sampai cuma sampai ya sayang. Oke sayang, thank you. Bye. Oke, Mak. Ya, terus? Selama perjalanan sana mungkin ada hal Baris nih naikin. ada yang berbeda. Berbeda, alhamdulillah sih. Tentu setiap kali umroh itu yang didapat yang paling utama adalah ketenangan, itu sudah pasti. Keyakinan, bye. Keyakinan udah pasti. Keyakinan akan apapun ya. Akan apa yang ditanya, akan apa yang kita sedang pikirkan. Ya keyakinan terhadap keimanan lah terutama. Jadi alhamdulillah lah kesana itu menyenangkan, selalu menyenangkan kalau kesana itu. Apalagi berdoa di Raudhah gitu, kayak gitu. Ada doa khusus masih teh? Doa khusus tentu saya, disertasi saya kan belum selesai. Semoga penelitian saya cepat selesai, disertasinya cepat, ujian cepat selesai dan segala macamnya lancar. Udah itu aja doa khususnya. Yang lain enggak, saya nggak terlalu ada doa khusus. Saya yakin semuanya mau nanya soal jodoh ya. Iya, betul. Tahu aja. Sampai kemana-mana mau nanya-nanyanya. Enggak sih, saya jodoh itu saya sudah doa di umroh pertama waktu Ramadan ya dengan anak saya. Jadi ya posisi saya adalah posisi menunggu. Posisi saya adalah posisi tidak meyakinkan terhadap siapapun. Siapapun yang berani untuk mengajak untuk saya menikah besok, baru saya akan umumkan dengan siapa saya menikah dan siapa yang menjadi suami saya. Jadi kalau sekarang tanya apa saya punya pacar, saya nggak punya pacar. Karena udah umur ya, kayaknya kok rasanya malu. Yang pantas punya pacar itu anak saya, bukan saya. Jadi posisi saya adalah posisi melihat, posisi saya adalah posisi siapa yang lebih sering didekatkan oleh Allah, yang mungkin itu yang akan terjadi gitu. Jadi saya cuma melihat aja beberapa kandidat. Apakah ketemu setiap hari? Enggak, saya sibuk banget, alhamdulillah Allah mudahkan saya punya kesibukan. Jadi siapa aja yang bisa bertahan dengan kesibukan saya, yang mungkin itu juaranya. Siapa mau jadi juara? Tapi kemarin ada nggak sih teh sempat dipinang juga nih ada apa Enggak, dari belum ada yang katanya ada belum ada yang melamar saya. tapi sudah ada yang mendekat serius banget tuh. Kalau mendekat, alhamdulillah ada 3, ada ya yang tersisa masih ada 2. Yang jelas bukan David Khalid. Ada 2 yang tersisa. Dia bukan artis, dia orang biasa. Dua-duanya orang biasa. Dua-duanya orang biasa, bisa politikus, bisa pengusaha, yang jelas bukan artis. Tapi apa yang membuat teteh milih? Maksudnya apa? Saya belum milih. Belum milih. Saya belum milih. Kriteria yang menurut teteh yang pengen banget. Dua-duanya oke, kriterianya masuk dalam kriteria saya. Tapi saya nggak tahu yang mana Allah akan dekatkan, kapan akan terjadi pernikahan, saya belum tahu. Tapi dari antara dua ini udah ada satu nih yang ada yang klop belum sih teh? Dua-duanya klik. Dua-duanya klik, maksudnya ya enak, diajak komunikasi enak. Jadi saya nggak pengen memastikan. Saya sudah pernah melalui sebuah hidup yang
berharap pada manusia itu terlalu tinggi, ekspektasinya akan membuat kita kecewa. Oleh karena Desi, itu selamat ya mau menikah lagi. Amin. Desi langgeng. Desi. Masuk Bang Bil, masuk Bang Bil. doain dong ya. Udah dibocorin tanggal pernikahannya. Iya, udah Desi. Pokoknya Jadi kalau saya ditanya apa ya, sekarang itu lebih ke arah nyantai aja lah, nyantai. Benar nggak tuh yang diomongin sama Bang Billy katanya udah Tanggal udah ada belum. Saya nggak menentukan. Biasalah gosip-gosip. Enggak kok, saya belum ngapain. Kalau saya tahu kapan rencana saya harus selesai disertasi, saya tahu saya bisa jawab. Tapi karena menggantungkan ekspektasi kepada manusia itu akan membuat kita kecewa. Oleh karena itu saya menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Jadi biarlah Allah yang memilih. Ada sekarang yang tersisa 2. Ya saya juga nggak tahu. Saya nggak mau milih sekarang, cuma ya Allah yang mana yang paling baik, hanya Engkau yang tahu. Saya belum tahu siapa yang jadi juara. Libatin anak nggak? tapi ngobrol sama anak juga nggak sih sama keluarga? Kalau saya selalu ngobrol sama anak saya, ibu bapak saya sudah tidak ada, nenek saya udah nggak ada, om saya udah nggak ada, jadi saya ngobrol cuma dengan anak saya, paling juga dengan adik saya. Anak saya tahu siapa yang mendekati saat ini, tahu karena tahu dari cerita dari saya, tahu siapa orangnya kalau saya lihat di fotonya. Ya cuma hanya sebatas itu saja, saya tidak memastikan. Sekarang mode saya adalah mode menunggu saja. Tapi kedekatan anak-anak dengan calonnya Enggak, belum. Nanti aja kalau dia datang saya kenalin, kalau dia mau ngelamar udah selesai. tapi anak sempat ini aja Enggak, anak saya enggak. Mode kita sama. Mode kita udah pada nilai ukhrawi ya, pada nilai berdoa pada Allah yang penting. Karena udah bukan. Saya pernah memilih kacamata saya sebagai manusia. Banyak salah. Jadi sekarang itu saya hanya memilih kacamata doa. Yuna sama-sama doa. Putri saya juga berdoa, dia hanya bilang bahwa siapapun yang terbaik menurut Allah, selama dia bisa bikin bunda happy, masuk ikut support. Udah, jadi kita mode-nya sama, tombolnya sama nih kita berdua. Jadi ya, saya nggak menentukan, saya nggak memastikan. berarti tinggal nunggu misalkan di antara dua ini yang lama berarti langsung Duluan siapa ya, gitu ya? duluan. Siapa yang berani gitu ya? Siapa yang berani berarti gitu ya? Menjadi juara. Pakai syarat nggak sih? Enggak, saya nggak pakai syarat. Syaratnya dia harus sholat. Syaratnya dia harus sholatnya benar ya, bukan hanya sekedar sholat. Minum alkohol. Libatin anak nggak untuk memilih? Ada. Enggak. Udah dong. Enggak. Ya, tapi kalau PDKT lantai itu biasanya gimana sih pendekatannya tadi? Dulu dan sekarang tentu beda ya. Saya udah tua, udah nggak pantas ketika saya berpikir dengan siapa saya mau berpasangan. Saya merasanya gitu. Umur saya tuh udah umur berpikir untuk mempersiapkan diri dan bekal untuk akhirat saya dan kematian saya. Harusnya tuh saya sekarang udah berpikir. Makanya saya nggak pengen terlalu banyak mikir. Syaratnya apa? Udah cukup sholat. Satu visi misi akhirat. Udah. Insya Allah Allah mudahkan. Apapun siapapun saya nggak tahu. Saya nggak matok kriteria. Kalau dulu mungkin saya punya kriteria. Harus ini harus itu harusnya sekarang mah udahlah yang penting bareng-bareng bisa sama-sama menjadi orang yang satu visi misi untuk kehidupan dunia dan akhirat udah lebih dari cukup. Saya nggak tahu yang mana. Umroh berarti kemarin kalian berdoa. Kalau umroh kemarin betul-betul umroh berpikir tentang kehidupan, karir politik saya, berpikir tentang berdoa tentang disertasi saya tentang putri saya. Waktu jodoh tuh umroh yang pertama dengan putri saya. Tapi kalau yang pertemuan dengan calonnya sendiri itu dikenalkan atau gimana nih Teh? Gimana ya? Pertemuannya gimana ya? Kenalan dari mana sih? Kenalan dari mana? Satu partai atau partai? Kenalannya gimana ya? Saya tuh tipe orang yang nggak pernah kenalan sendiri, biasanya dikenalin sama orang, biasanya dikenal sama Alia, biasanya dikenal sama teman saya. Untuk sekarang saya nggak berani untuk bilang, karena ini kan ada 2 orang gitu, jadi saya nggak berani untuk ngomongin siapa, nanti nggak enak lah. Nanti dia pikirnya ini kayaknya gue gitu, nggak enak kan. Jadi kita lihat aja, saya akan berbicara nanti pada saat dia sudah menjadi suami saya. Tapi keluarganya mereka yang paling dekat itu Nggak tahu, aku belum. Kan saya tadi bilang, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak kenalan, saya nggak gimana-gimana. Bener-bener moodnya nunggu aja. Kenapa? tapi di antara keduanya udah ngungkapin belum sih Teh? Kan ngungkapin mah bukan anak SMA kan. Maksudnya keseriusannya ingin mengajak menikah gitu. Saya hanya bilang begini, kalau memang mau serius, datang aja ngelamar. Kalau memang cuma mau main-main, nggak usah. Jadi ya kita lihat aja. Mereka belum bilang mau ngelamar apa enggak. Tapi sudah tahu statusnya mereka berdua. Harus tahu dong. Kita lihat aja nanti yang mana.
Masih Neng. Kan di dunia kehidupan di akhirat akan tidak kita punya benteng supaya Allah melindungi dia dimanapun dia berada pada saat saya tidak ada 24 jam untuk bersama dia. Jadi ilmu-ilmu itulah yang harus saya sampaikan kepada anak saya. Sekarang anak saya udah 20 tahun, dia sudah bisa pergi ke Bogor sendiri, udah bisa ngobrol dengan teman-teman, bergaul dengan teman-temannya sendiri. Tentu ada beberapa rambu-rambu yang disesuaikan dengan perkembangan usianya putri saya ya. Kapan harus waskat gitu, pengawasan melekat, kapan itu juga harus diberikan kelonggaran sehingga dia bisa memilih dan mengambil keputusan sendiri. Oh, dong, karena kami selalu berusaha untuk terbuka komunikasi kami terkait dengan hal ini. Sip. Aku kalau anak kecil yang ditinggal 3 tahun dia tinggal di apartemen sendiri tuh saya loncat maksudnya udah jadi ditinggal karaoke sama orang tuanya terus pada bawah jam 3 pagi anak kecil itu bangun terus loncat Apa yang harus saya maksudnya komentari? miris nggak sih ngeliat orang tua maksudnya masih muda gitu dia meninggalkan anak usia 3 tahun terus sendirian Saya di rasa menjadi orang tua itu pilihan. Menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang memiliki konsekuensi. Pilihan yang diikuti dengan adanya tanggung jawab dan konsekuensi. Apakah kita bisa atau boleh untuk kemudian bersenang-senang dan menyenangkan diri kita? Tentu boleh. Tapi ada juga balancing ataupun keseimbangan yang harus juga kita pikirkan dengan tanggung jawab dan konsekuensi tadi. Apalagi ketika kita memutuskan untuk mempunyai anak. Jadi ya hidup itu pilihan kita mau seperti apa. Kalau bicara soal miris tentulah kita harus bagaimana sebagai orang tua. Tentu kesenangan kita sebagai orang tua ketika kita sudah memiliki anak pasti akan terkurangi. nasihatnya apa teh buat orang tua yang masih muda? Saya nggak berani loh untuk punya nasihat, saya aja masih jauh, banyak banget kesalahan saya, Masukannya apa jelek-jeleknya mungkin? saya. Yang terpenting menurut saya adalah pahami setiap keputusan yang akan kita ambil karena semua itu diikuti dengan tanggung jawab dan konsekuensi. Lalu kemudian saatnya kita juga untuk mengintrospeksi diri kita, akan menjadi orang tua yang seperti apa yang akan kita lakukan. Usia muda menikah boleh, tapi tentunya kembali lagi seberapa kuat jalinan relasi dan komunikasi dan semangat visi misi yang sama suami istri yang sama-sama muda ini untuk kemudian bisa melahirkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan tentu yang bertakwa, dan tentu support sistemnya juga harus membantu orang tua yang selalu ada mendampingi sehingga bonding keluarga ataupun ikatan keluarga itu bisa membuat mereka bisa kuat. Terima kasih banyak.